Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi wakila. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tawakal kita. Pada waktu yang lalu kita sudah menyampaikan keutamaan tawakal, ya, itu merupakan hal yang sangat mendasar. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah pun para nabi-nabi seluruhnya bertawakal, karena memang itu salah satu akhlak yang diperlukan di dalam mereka berdakwah. Dan begitu juga hubungannya dengan masalah sikap, rezeki dan sebagainya, karena tawakal ini meliputi berbagai macam nilai yang berlaku di dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, pada pagi hari ini kita coba membahas masalah hakikat tawakal yang berhubungan dengan nilai pengertian. Banyak para ulama memberikan pengertian-pengertian tawakal ini untuk dapat kita mudah memahami dan dapat kita bisa mencerna dan melaksanakannya. Ada yang memang memberikan pengertian tawakal itu dalam artian yang singkat, ada yang memang rinci sekali sampai diantar kepada nilai tawakal itu. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa tawakal adalah amal hati, karena habis berbuat kita menunggu hasil itu bagaimana, karena di situ memang tidak ada lagi nilai perbuatan yang diinginkan. Jadi dia amal hati, di dalam hati itulah yang namanya tawakal, memasrahkan diri atau ya berserah diri. Yang kedua, Sahal bin Abdullah At-Tusturi menggambarkan bahwa tawakal adalah melepaskan diri ya bersama kehendak Allah. Artinya kita berbuat itu ya tidak karena kita dan tidak karena siapapun. Apa maunya Allah kita lakukan ke arah itu, ya maka ini namanya tawakal, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Jadi melepaskan diri bersama kehendak Allah. Ya, ini juga bisa dipahami makna tawakal. Kemudian yang ketiga, ya Yahya bin Mu'az Ar-Razi menggambarkan ya bahwa tawakal itu adalah ridha terhadap Allah sebagai pelindung. Kita ridha terhadap Allah sebagai pelindung, ya apa yang kita buat ya semuanya terpulang kepada Allah yang dapat meletakkan kebaikan untuk satu nilai yang kita inginkan. Kalau keburukan pada dasarnya suatu hal yang ada hikmah di balik itu. Nah, ini yang perlu juga ketika kita ya ridha kepada Allah terhadapnya sebagai pelindung kita, maka itu juga dimaknakan tawakal. Zunnun al-Misri menggambarkan bahwa tawakal itu katanya ialah melepaskan ya berbagai sesembahan dan memotong segala sebab. Arti sesembahan di sini berbagai macam kebutuhan kita, karena pada dasarnya kita ini kan mau tunduk kepada apa saja, bukan tunduk kepada Allah. Nah ini ya, jadi lepas semuanya itu kan, tidak ada kita bilang ketundukan kita pada siapapun kecuali pada Allah, dan memotong sebab. Arti memotong sebab, memang segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, kita berhasil sukses di dalam harta kita karena kita dagang, itu sebab. Tapi yang pasti bahwa sebab itu jangan menjadi satu dasar.
ya, karena sebab itu sendiri pun sebetulnya dari Allah. Kita kaya karena sebagai pengusaha. Apa yang kita usahakan? Kita ekspor impor ya bahan ini. Nah, itu kan dalam sisi muamalah Allah kan menyuruh wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. Ya, janganlah kamu memakan harta sama kamu dengan cara batil kecuali dengan cara tijarah, berniaga. Yang nyuruh niaga siapa? Allah. Memang itulah sebabnya, tapi sebab itu kembalikan kepada Allah. Kita kadang-kadang tidak. Ya, saya ini sukses kan kalau nggak saya dagang nggak kaya gini saya ini. Itulah yang sebetulnya yang sangat fatal sekali pada sikap itu, bukan tawakal. Ya, ketika dia nanti gagal, apa yang terjadi? Sial nih, percuma aja dagang pun ini. Nah, inilah kalau kita lihat ya orang yang tidak ya berserah diri terhadap apa yang harus disandarkan kepada Allah. Jadi keberhasilan kita adalah kurnia Allah, perbuatan kita adalah sandar sebab dari perintah Allah. Itu yang digambarkan dengan tawakal. Jadi bukan kepada kemampuan sendiri. Ketika kita merasa punya kemampuan sendiri, Allah bikin suatu hal yang terjadi sama kita sebaliknya. Nah, di situ kan jelas ya betapa fatalnya kita berputus asa terhadap nilai-nilai yang ada itu. Inilah maka itu pengertian tawakal ini memang banyak ya variasi digambarkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang mereka ya rasakan dan laksanakan. Nah, Abu Turab menggambarkan bahwa tawakal itu tersusun dari 5 hal katanya ya. Ada 5 hal nilai tawakal kata Abu Turab. Yang pertama adalah gerakan sebagai ubudiyah, untuk ubudiyah seperti kita ya, apapun yang kita kerjakan ada perintah Allah, perlu ada gerakannya itu ya. Kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, dan kita disuruh apa ya, bekerja, mencari nafkah. Apa nafkah yang kita cari, sisi apa, berdagang, bertani dan sebagainya. Nah, itu gerakannya itu adalah sebagai nilai ubudiyah karena Allah yang nyuruh ya, karena sandaran tawakal itu seperti itu dia. Yang kedua katanya menggantungkan hati kepada ya penanganan Allah. Nah, ketika kita sudah berusaha, kita gantungkan hati kita itu. Apa yang akan terjadi ke depan itu serahkan sama Allah. Dia akan menanganinya, dalam artian akan menentukan apa yang terbaik bagi kita. Nah, ini orang yang punya nilai tawakal itu. Gerakannya ada, ketergantungan hatinya juga ada, dan kemudian ketenangan pada qada dan qadar. Dia tenang. Ya, kenapa? Karena nanti ketika berhasil baik dan buruknya, dia akan kembalikan kepada ketentuan Allah. Ya, kalau tadi Allah menangani apa yang bakal dia terima. Nah, ketika diterima itu, maka dia menjadi orang yang ya tenang dia. Ketika Allah menetapkan baik, ya dia tenang. Ketika Allah menetapkan buruk atau seperti dagang tadi ya rugi, ya memang begitulah kondisinya. Bahwa dalam kehidupan ada turun naik, ada untung rugi, ada berhasil gagal. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat hati itu ya menjadi orang yang tawakal. Tapi kalau masih juga menyangkut, itu belum ya, berarti mesti menyalahkan Allah. Kemudian selanjutnya kedamaian dan ya kedamaian menerima kecukupan dari Allah. Ya, damai kita, dikasih banyak kita damai, dikasih sedikit pun kita damai, kita merasa cukup. Karena itu yang terbaik oleh Allah untuk kita. Ini orang tawakal juga seperti itu kata Abu Turab. Ya, baru yang terakhirnya digambarkan syukur ketika diberi, sabar ketika ditahan. Karena kan ke depan ini ketika kita berusaha, apa yang akan terjadi? Kita inginkan diberikan Allah atau yang kita inginkan ditahan Allah. Nah, kita memiliki sifat syukur ya ketika diberi dan bersabar ketika ditahan. Inilah ya rangkaian yang termaktub di dalam nilai tawakal. Nah, seperti inilah yang sebenarnya harus kita pahami lebih jauh. Jadi ada hal-hal yang bisa merasuk ke hati kita itu. Gerakan sudah dalam bentuk amal perbuatan usaha. Sudah selesai itu apa? Kita gantungkan apa yang akan Allah berikan yang terbaik sama kita. Nah, ketika kita terima ya bisa jadi 2 hal, maka kita ya tenang dengan qada dan qadarnya. Nah, ketika dikasih Allah mau banyak atau sedikit wujudnya itu, kita damai, ya merasa cukup karena kecukupan dari Allah itu, karena itulah yang oleh Allah terbaik bagi kita. Nah, ketika diberikan
kita bersyukur, ketika ditahan kita bersabar, karena tidak mutlak apa yang kita inginkan itu akan kita dapatkan. Nah, disinilah kita bilang 5 rangkaian ini itu digambarkan nilai tawakal oleh Abu Turab. Imamul Ghazali ya sisi lain juga dia menggambarkan bahwa sesuatu yang perlu kita laksanakan tidak lepas dari 3 hal. Pertama ilmu, yang kedua keadaan yang menimbulkan rasa, dan yang ketiga adalah amal. Nah, Imam Ghazali mengambil tawakal ini dari kalimah ya. Kalimahnya itulah digambarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia membagi kalimat ini, ketika kita membacanya dan memahami secara sempurna, ini kalimat mengantarkan kita kepada nilai tawakal. Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Ya, kita menjadi orang yang bertauhid ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu terjemah tauhidnya, pengesaan terhadap Allah. Dalam segala sisi memang Allah mutlak di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian ya, lahul mulku ini adalah terjemah dari nilai yang perlu kita pahami sebagai iman kepada takdir. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan dan kepemilikan. Yang namanya Allah memiliki, menguasai, mau dikasihnya berapa, mau apa. Nah, ini kan mengantar kita pada tawakal sebetulnya. Kita akan terima, kita sadar segala-galanya adalah mutlak Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna. Segala ketentuan bakal berlaku menurut kekuasaan Dia. Walahul hamdu, beriman kepada kemaha pemurahan dan hikmah di balik itu. Nah, ketika kita membaca walahul hamdu, segala puji, kita puji Allah karena apa yang diberikannya itu adalah baik, apapun ditahannya itu juga baik. Nah, kita kan ya maaf baca kalimat ini kan rata saja kan mulut kita, hati nggak ikut memahami ke arah itu. Rata aja kan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha. Tapi sebetulnya di situ tuh ada kandungan-kandungan yang begitu dalam. Kandungan tauhid, tidak ada satupun yang mensekutukan Allah. Jadi apapun yang terjadi mutlak itu adalah ya perbuatan, nilai bagaimana Allah menentukan segalanya. Lahul mulku, takdir yang berlaku di situ karena Dia berkuasa, memiliki dan menentukan. Walahul hamdu, segala puji baginya. Kenapa kita puji? Nah, kenapa Dia itu terpuji dan maha dipuji kita bilang? Nah, itu tadi. Jadi kalimat ini kalau jauh ke dalam itu insya Allah terakhir baru kita sadari wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini juga kalimat mengantarkan tawakal sebenarnya. Ya, bukan sekedar dibaca begitu saja, tapi nyatanya ya maaf kita rajin kali habis sholat bacain terus. Tapi begitu nggak dikasih mukanya jeleknya Masya Allah ya, hati gerutu, nggak terima, kok bisa begini, kok bisa begini. Tapi lahul mulku, Dia berkuasa. Kita ini kan berbuat, kita ini kan menunggu ketentuan. Kenapa mesti merepet? Nah, begitu dikasihnya baik nanti wah lupa diri. Nah, dikasihnya yang tak enak nanti sebagai cobaan yang ada mengandung hikmah kebaikan, wah nggak terima. Nah, inilah kalau kita lihat pada dasarnya kalimat-kalimat yang kita baca pada dasarnya harus mendasari nilai yang ada di dalamnya itu ya. Nah, baru yang terakhir adalah ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim ini menggambarkan tawakal itu ya ada pada nilai terus ya 6 hal. Itu tidak beda dengan Imam Ghazali, cuma dia lebih rinci lagi ya. Pertama, dia menggambarkan orang bisa bertawakal tuh ayat ini mengetahui ya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Jadi tauhid itu kan kita bilang artinya dia tahu Allah itu sebagai Tuhan dan segala sifat yang ada yang maha sempurna yang tidak lepas dari apapun dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua katanya kemantapan hati dalam ya nilai tauhid. Jadi kalau sudah tahu kita Allah itu mutlak, maka kita mantap keesaannya itu memang sangat-sangat utuh dan tidak ada bisa diganggu gugat dia. Nah, kemudian menyandarkan hati ya dan bergantung kepada Allah Ta'ala.
Ya sudah tauhid kita itu kuat, maka sandarkan hati, gantungkan hati ini kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat katanya yakni berbaik sangka. Namanya lah tawakal. Ya, tentu kita berbaik sangka sama Allah. Habis berbuat apapun dikasihnya berbaik sangka lah. Aneh kalau kita bertawakal tapi berburuk sangka sama yang kita bergantung kepadanya. Ini kan aneh. Ya, nggak betul lagi jadi orang itu. Nanti dia malah hati dijaga ya, berbaik sangka. Ya. Kemudian yang kelima, yang menyerahkan hati kepada Allah. Ya, serahkan. Ketika sudah bikin, ya serahkan hati itu dalam artian apa? Ya Allah, ya Kau yang lebih mengetahui bagaimana yang terbaik itu. Baru ruh terakhir dari tawakalnya adalah pasrah. Pasrahkan pada Allah. Ya, insya Allah inilah ya gambaran-gambaran yang diungkapkan sebagai hakikat dari tawakal. Saya kira demikian, yang akan datang kita lanjutkan hal-hal yang berhubungan dengan tawakal ya, wallahu a'lam.